Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 10 Oktober 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, tanggal cantik sekarang ya, 10.10. Jadi untuk hari ini kita ada berita penting. Untuk nanti malam itu adalah main event pada minggu ini. Jadi tadi malam itu kan kita ada yang namanya FOMC meeting minutes. Ini sih ya nggak ada terlalu gimana-gimana sih. Ya ini kan pembacaan hasil rapat kemarin pada saat pertama kalinya FOMC ataupun The Fed potong suku bunga. Potong suku bunganya pun besar, yaitu 50 basis point. Jadi ini lebih menjabarkan detail alasannya kenapa itu ya sih. So far ini nggak ada memberikan dampak apapun. Nanti malam baru kita ada data yang sangat luar biasa dinanti. Untuk nanti malam kita ada data CPI ataupun data tingkat inflasi ataupun data tingkat inflasi inti dan juga inflasi headline dari bulanan dan juga tahunan. Untuk inflasi inti bulanan di sini diperkirakan akan turun sedikit ke 0,2 dari 0,3. Sedangkan yang tahunan itu flat di 3,2, sedangkan inflation rate month of month diperkirakan akan turun 0,1 dan inflasi rate year on year diperkirakan turun ke 2,3. Jadi kalau dilihat di sini dari apa yang forecast dan juga konsensusnya untuk data inflasi nanti malam, baik itu inflasi inti ataupun inflasi biasa, itu sama-sama diperkirakan akan turun. Ya, yang beda itu hanya inflasi inti tahunan diperkirakan akan flat di 3,2. Sisanya sih turun 0,1. Ya, yang bulanan turun 0,1, inflasi headline bulanan turun 0,1, sedangkan yang tahunan turun ke 2,3 ataupun turun 0,2. Jadi nanti malam semisalnya jika kita melihat data inflasinya ini turun, ya, turun di bawah 2,5% aja, turun di bawah data sebelumnya, itu bisa membuat USD benar-benar drop ya, dan itu bisa memboost gold untuk bisa lebih tinggi, bahkan mungkin sampai 2650 pada hari ini. Mungkin loh ya, mungkin 300-400 pip dalam nanti malam mungkin bisa terjadi kalau semisalnya nanti malam hasil inflasinya drop di bawah 2,5%. Baik itu 2,4 ataupun 2,3, itu saya rasa akan bisa berpengaruh. Tapi kalau dropnya sampai 2,2 dan sampai 2,1, wah itu gold gila sih naiknya. Mungkin 700 pip bisa, 700-800 pip bisa. Tapi kalau sekitaran 2,4%, 2,3 sesuai konsensusnya ataupun sesuai forecast, ya paling mentok 200-300 pip nyampe lah. Kalau drop di bawah ini, benar-benar nanti malam hasilnya merah semua, ini gold bisa parah sih naiknya, jujur. Naiknya bisa parah. Oke, jadi kemarin per analisa yang saya buat kemarin ya, jika kemarin ada yang nge-buy di sekitaran 2617 sampai 2614 itu sempat profit ya. Sempat profit sedikit. Kemarin kan saya udah bilang kalau ada yang mau nge-buy di sini tanpa ada konfirmasi ya kan, nekat nge-buy. Kemarin kalau nggak salah saya bikin analisanya itu ketika di harga ini sih, ketika di harga 2618. Berarti kan stop lossnya di sini di 2613 ya, 2613 dengan take profit ya bisa sampai 2628. Ya kemarin sih sebenarnya ini profitnya sempat profit ya, dari yang turun minus kemudian sempat profit naik. Sebelum akhirnya ya memang kena stop loss sih, kena stop loss ke bawah. Jadi kalau ada yang sempat sudah cut posisinya kemarin good ya, karena kemarin kalau dilihat ini ketika dia turun naik sedikit dia tidak bisa nge-break area supply yang ada di sini. Tapi at least ini area supply-nya sudah dites 2 kali ya. Enggak 2 kali sih, 1, 2, 3, 4. Sudah 4 kali dites. Dan kalau secara overall ini marketnya tidak bisa kemana-mana sih ya. Ini marketnya sekarang nggak kemana-mana. Jadi kalau kalian lihat dari segi daily, ini marketnya kemarin buat bearish candle, memang kemarin buat bearish candle. Jadi kalau dilihat hari Selasa kemarin itu kan marketnya naik dulu kemudian drop. Nah untuk hari Rabu kemarin marketnya langsung drop dan ini penentuannya sekarang ya. Kalau sekarang ini marketnya bergerak benar-benar bisa naik parah ya, minimal lah ya, ini marketnya itu bisa meretest ini, meretest 2634. Soalnya kemarin itu marketnya meretest ujung, benar-benar ujung dari ini 2624,5.
Ya hampir kena sih ya. Ini kan tertingginya 2624,31 dan sedangkan di sini titiknya kan di 2624,5 hampir. Ya. Dia itu meretest ujungnya di sini, cuman dia belum meretest dari close candle-nya di harga 2635, 2634. Jadi kalau memang benar-benar gara-gara inflasi nanti malam dan itu benar-benar bisa membuat market bergairah ya. Jadi tergantung ini ya, marketnya mau yang mana dilihat. Apakah mau melihat koreksi turun sampai ke level 2600 atau sampai 2580, atau ini adalah koreksi yang sebenarnya sudah yang benar diinginkan ya. Yang sudah terjadi, yang potensialnya ini marketnya bisa reverse naik tinggi ke atas ataupun bisa melanjutkan tren naiknya. Dan seperti itu. Oke, jadi kalau dilihat ini marketnya memang belum bisa break kemanapun, karena kalau kalian lihat di H4 pun tidak ada satupun candle yang ngebreak di atas 2624. Sekali lagi, makanya saya bilang kemarin kalau ada yang mau lebih aman safety buy, bisa tunggu harga di atas 2625. Ketika ada H4 terus di atas 2625, itu kalian bisa ambil buy sih, lebih enak ngebuy di sana. Dan kalau dilihat sekarang ini kan di pucuk-pucuknya. Kalau dicari dari close candle-nya itu ada di 2621,6. Jadi ini adalah resisten saat ini yang ada di H4. Ya, resisten saat ini yang ada di H4. Untuk supportnya ya mau nggak mau sih ini ya. Ini kan low terendah. Ini low terendah di 2604, sedangkan titik 2600 adalah all time high sebelumnya di sini. Jadi mau nggak mau ini adalah range area supportnya saat ini. Ya, ini adalah range area supportnya. Jadi secara H4 sih ini memang besar banget ya areanya, dari 2624 sampai 2604, 200 pip ini. Ya, tuh 200 pip ke atas dan 200 pip ke bawah. Jadi kalau ada yang mau ngebuy, resikonya itu besar sekali karena di H4 marketnya juga nggak kemana-mana ini ya, marketnya dari nggak kemana-mana. Terus kalau dicari pivotnya antara 2624 2621 sampai di sini, berarti pivotnya adalah ada di sekitaran 261 berapa dikit ya, 2613,25 ini ya berarti pivotnya. Jadi pivot di H4 sekarang ada di 2613,25. Jadi kalau ada yang mau ngebuy tipis, saya rasa H4 perlu close di atas 2613,25. Tapi kan ini masih di H4. Kalau dilihat dari H1 ini kacau sih ya. Dari segi H1 ini sedikit kacau. Karena kalau dilihat H1 itu marketnya lebih respect area ini sebenarnya. Ya, market itu lebih respect area 2615. Jadi kalau ada yang mau ambil buy lagi, better tunggu di 2615. Tapi hati-hati ya, ingat ini titik pivot soalnya, yang dimana kadang ini di respect, kadang enggak gitu kan. Jadi hati-hati kalau ada yang mau ambil buy di sini. Terus kalau dikecilkan lagi time frame-nya M30 masih sama. Nah, ini masih sama di M30. Kalau dibilang ini ada supply apa enggak? Saya rasa enggak. Ya, ini enggak ada supply. Terus kalau di time frame M15 M5 ada sih ya, ada di bentar. M5 sih ya. M5 sih, M5. Jadi memang benar berarti di titik pivotnya di 2615. Jadi kalau ada yang mau nge-sell di 2615 silahkan. Terus kalau yang Anda mau buy, better ini lewatin 2615. Terus untuk sekarang di time frame M15 dan juga di M30 ini kacau sih, jujur ini sedikit kacau ini chartnya nih ya. Ini sedikit chartnya kacau. Close candle nggak bisa dipakai, M15 juga nggak bisa dipakai, M5 pun ini ada last supply sih di M5. Last supply, kemudian di sini ada support become resistance di 2612. Ini sampai ke M5 ya di 2610.
Jadi nanti kalau ada yang mau nge-buy, better ini antara dia break begini, nabrak 2612, retest baru dia naik sampai sini. Kalau ada yang mau nge-sell, better tunggu di sini, nanti baru bisa turun. Kalau mau lebih amannya lagi buat safety buy, better ini break ke atas kalian. Nanti baru kita bisa nge-buy target sampai 2621. 2621. Ya. Kalau sekarang nge-sell gimana? Kalau sekarang nge-sell sih bahaya karena ini support H4 ya. Ini support H4 2604 sampai 2600. Berbahaya di sini kalau ada yang mau nge-sell ya. Tapi kalau mau scalping sell tipis-tipis ya silahkan, asal jangan panjang banget karena yang saya worry-nya adalah ketika market tuh nanti masuk ke area demand ataupun support H4, pantulannya bisa gede banget nanti. Ya. Pantulannya nanti bisa gede banget. Jadi saya rasa kalau ada yang mau scalping tipis-tipis aja, jangan dibanyak-banyakin. Kalau juga nggak mau trading pada hari ini ya, mengingat hari ini adalah CPI, better kalian stay away juga. Nah, untuk CPI nanti malam, menurut saya kalau memang hasilnya bagus ya, kalau hasilnya bagus dan bisa, bukan hasilnya bagus, kalau hasilnya itu bagus untuk XAU, better tunggu di atas 2625 lagi sekali ya. Saya nggak mau ambil risiko kalau misalnya ada news itu market tidak ngebreak 2625. Kalau market ngebreak 2625, baru saya akan intens ngebuy sampai 100 pip lah, sampai di 2638, sampai ke area kemarin area supply di sini. Better saya tunggu break di atas, baru saya akan targetkan sampai sini. Kalau misalnya market nanti malam itu hasilnya mix ya, ya kan siapa tahu nanti hasilnya mix, ada yang merah, ada yang hijau gitu kan, ada yang merah, ada yang hijau, atau enggak ada yang hitam, campur-campur kayak gitu 3 warna. Nah itu saya better menunggu 1 jam setelah news ya. Ini kan newsnya nanti malam jam setengah 9 WITA atau jam setengah 8 WIB. Nah jam segitu itu market New York baru literally open ya. Better saya menunggu pada saat New York Stock Exchange-nya open, berarti itu jam 1 jam setelahnya, berarti jam setengah 10 WITA atau enggak jam setengah 9 WIB. Nah ketika di sana baru saya akan lihat reaksinya seperti apa, apakah marketnya better untuk melihat CPI seperti apa, apakah benar naik atau turun, dan apakah bakal bisa terbalik atau seperti apa. Nah itu hanya terjadi jika nanti malam hasilnya mix ya. Tapi kalau hasilnya merah semua ataupun hijau semua ya udah sih satu arah. Tapi sih better kalau ini hasilnya merah semua, karena ini kan biar sesuai dengan konsensusnya dan juga forecastnya. Karena semua nanti malam itu diperkirakan akan turun ya, inflasinya yang bulanan, tahunan, inflasi inti juga turun semua. Jadi kalau sampai ini hasilnya hijau semua ya, ya ini gold sih kemungkinan bakal tertekan di bawah, sampai di bawah 2600 sih bisa. Ya, di bawah 2600 itu bisa. Jadi kalau misalnya ini inflasinya naik lagi di atas 2,5%, ini gold bisa turun di bawah 2600. Mungkin kita akan trading lagi di area 2500. Tapi kalau misalnya inflasinya jelek, ya udah, kemungkinan jangka panjang sampai akhir bulan itu kita bisa melihat gold ke 2700. Itu. Oke? Jadi ingat nanti malam kita ada news. Jadi kalau ada yang mau trading, saya rasa hati-hati aja. Kalau ambil buy sell, better scalpingan aja, jangan dipanjang-panjangin. Kalau bisa sebelum news ataupun 1 jam sebelum news sebaiknya kalian sudah clear posisi, jadi supaya tidak ada posisi yang tergantung, tidak ada floating juga, supaya pada saat news keluar itu kalian lebih santai dan lebih enak. Dan trading pada saat news better kalian melihat hasil newsnya seperti apa, apakah merah semua atau hijau semua. Kalau satu arah itu enak, kalau hasilnya mix better tunggu 1 jam setelahnya. Kalau sudah 1 jam baru kita akan lihat reaksi market, apakah better melihat yang hijau, melihat yang merah, atau melihat yang hitam, atau bagaimana campur aduknya. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan nanti sore kita ada live lagi kembali seperti biasa ya. Jadi kalau ada sekiranya ada pertanyaan tentang market yang lain untuk menjelang CPI nanti malam bisa ditanyakan. Oke. Sekian dulu dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.